Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Komisi Grand Prix, FIM, dan Dorna Sport resmi mengumumkan pembekuan pengembangan mesin mulai tahun 2026 mendatang. Ya, pabrikan peserta MotoGP akan diminta untuk menghentikan pengembangan mesin mereka mulai 2025 hingga akhir musim 2026. Langkah ini diambil untuk memberi kesempatan bagi pabrikan agar bisa sepenuhnya fokus mempersiapkan transisi besar yang direncanakan pada 2027, di mana MotoGP akan memperkenalkan perubahan signifikan dalam spesifikasi mesin, yakni dari 1000 cc menjadi 850 cc. Kendati demikian, akan ada keringanan bagi pabrikan yang mendapat konsesi seperti Yamaha dan Honda. Mereka masih diperbolehkan memperbarui spesifikasi mesin selama musim berjalan tergantung hasil balapan. Konsesi ini diberikan untuk membantu pabrikan yang tertinggal dari segi kinerja. Pada tahun 2026, keuntungan ini masih berlaku bagi mereka yang berada di kategori terendah. Legenda MotoGP Alex Riviere menilai bahwa Marc Marquez telah sepenuhnya beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici. Sebagaimana diketahui, The Baby Alien telah menghabiskan bertahun-tahun bersama Honda di MotoGP. Tentunya dia sangat mengenal karakter motor RC23V yang telah membawanya memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP. Akan tetapi di musim ini, Marc Marquez memutuskan untuk bergabung bersama Ducati dan mengendarai motor paling superior Desmosedici. Hebatnya, Marc tak butuh waktu lama, ia langsung nyetel dengan kuda besi pabrikan asal Italia itu. Melihat raihan podium di musim perdananya bersama Ducati, Riviere pun meyakini bahwa Marc telah berhasil menjinakkan motor Ducati. Marquez telah menyesuaikan gaya balapnya. Ia memahami dengan baik apa yang dibutuhkan Ducati untuk melaju kencang. Dia rider agresif, tapi kini ia lebih halus saat mengendarai motor. Saya melihat posisi Marc di Honda lebih agresif, bahkan bertarung dengan motornya. Tampaknya dengan Ducati, bobotnya berada lebih ke belakang, sehingga memiliki lebih banyak traksi saat keluar tikungan. Ini adalah gaya yang sedikit lebih klasik dan lebih mudah. Ini adalah nuansa detail kecil. Pernyataan mengejutkan terlontar dari mulut rider Yamaha World Superbike Remy Gardner. Gardner yang mendapat kesempatan wildcard di MotoGP Jepang akhir pekan lalu, secara mengejutkan mengatakan bahwa motor KTM lebih mudah dikendarai ketimbang motor M1 milik Yamaha. Ya, Gardner sendiri promosi ke MotoGP pada musim 2022 bersama KTM usai memenangkan gelar juara dunia Moto2 pada musim 2021. Sayangnya, keberadaannya di kelas para raja itu tak berlangsung lama. Rider asal Australia ini hanya bertahan satu musim sebelum pindah ke Superbike. Pada balapan di Jepang, Gardner hanya bisa finish di urutan ke-17 atau posisi buncit. Dilansir dari Motorcycle Sport, rider asal Australia ini menilai motor KTM lebih mudah dikendarai daripada motor Yamaha. Jika saya membandingkan kedua mesin itu, mesin KTM lebih halus. Meskipun saya merasa mesinnya cukup agresif, mesinnya tetap lebih halus. Saya tidak tahu apakah itu karena elektroniknya atau hanya karakter mesinnya. Tapi mesinnya jelas sedikit lebih mudah dikendarai. Mungkin karena saya lebih sering mengendarainya. Tapi jujur saja, masalah yang lebih besar saat ini adalah cengkraman belakang. Jorge Martin mengakui bahwa dirinya mulai merasa tertekan dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Usai pekan balap di Jepang, posisi Martin di puncak klasemen sementara mulai terusik oleh Pecco Bagnaia. Jarak keduanya makin terpangkas hingga menyisakan 10 poin saja. Dikatakannya lewat marka, rider asal Spanyol itu mengakui bahwa dirinya sangat tertekan pada setiap pekan balap. Ini rumit, saya mencoba untuk lebih fokus pada perasaan saya terhadap motor. Saat saya tidak mengendarai sepeda ada banyak suara bising, banyak pikiran, banyak sakit kepala. Tetapi saat Anda berada di lintasan, tekanan ini hilang. Itulah yang penting.
Jika tekanan itu menguasai saya atau pikiran-pikiran itu menguasai saya akan terjebak dan saya tidak akan bisa membalap dengan baik. Tapi begitu saya menyelesaikan balapan, saya jauh lebih rileks. Tekanan itu akan kembali pada hari Sabtu atau Minggu di Australia. Marc Marquez mengaku tak sabar menunggu kedatangan David Alonso di kelas MotoGP. Hubungan antara Marquez dan sang juara Moto3 2024, David Alonso memang cukup dekat. Sejak musim lalu, Marquez dan Alonso memang sering latihan motor bersama di Spanyol. Kepada Diario AS, Marquez mengaku kagum dengan sosok Alonso, tak hanya berkat talentanya melainkan juga perilakunya. Rider berusia 31 tahun ini juga menyatakan Alonso merupakan salah satu rider yang sulit dikalahkan saat mereka latihan bareng. Atas alasan inilah Marquez yakin Alonso akan naik ke MotoGP suatu saat nanti. Ia pun berharap masih berlaga di kelas para raja ketika Alonso datang. Sebagai tambahan informasi, Alonso sendiri sudah dipastikan akan naik ke kelas Moto2 pada 2025. Ia akan tetap membela CF Moto Aspar Team dan akan bertandem dengan Daniel Holgado yang menjadi salah satu rival sengitnya dalam perebutan gelar dunia Moto3 musim ini. Fabio Quartararo meyakini bahwa sang juara dunia Moto3 2024, David Alonso, bisa segera promosi di kelas MotoGP. David Alonso adalah salah satu rider yang punya catatan mentereng sejak turun di Grand Prix. Sebagai debutan di Moto3 pada tahun 2023 lalu, Alonso langsung menggebrak. Ia meraih 8 podium termasuk 4 kemenangan. Rider Kolombia ini mengakhiri musim di peringkat 3 dan jadi Rookie of the Year. Tahun ini ia bahkan mengunci gelar dunia di Motegi Jepang usai meraup 11 podium dan 10 kemenangan. Dilansir dari Diario AS, Quartararo pun mengaku sangat kagum kepada pembalap berusia 18 tahun itu. Ia yakin Alonso bisa mengikuti jejaknya menjadi juara dunia di kelas para raja suatu saat nanti. David akan segera datang ke MotoGP lebih cepat dari yang kita duga. Menurut saya, ia akan menjadi pembalap yang bakal jadi juara dunia MotoGP. Ia harus balapan di Moto2 setidaknya 1 tahun lalu naik kelas. Menurut saya, ia akan siap tahun depan untuk naik ke MotoGP. Dengan 2 tes saja, ia akan siap naik kelas. Dia sangat bertalenta. Sponsor tim Gresini Racing, QJ Motor, menginginkan agar salah satu ridernya, Manuel Gonzalez, dipecat usai mengenakan ikat kepala kontroversial di Pekan Balap Moto2 Jepang 2024. Ya, Manuel Gonzalez sukses untuk kali pertama memenangkan balapan pada Moto2 Jepang usai mengalahkan Ai Ogura dan Philip Salak. Menariknya, sebelum Moto2 Jepang, Manu Gonzalez dilaporkan mengenakan hachimaki, pita tradisional Jepang yang dikaitkan dengan pasukan militer negara tersebut selama Perang Dunia II di grid. Kendati di Jepang tindakan Manu itu dianggap sebagai bentuk penghormatan, namun bagi negara-negara Asia lain, termasuk Cina, mengenakan hachimaki sama dengan mengenang masa penindasan. Sialnya, Gonzalez sendiri juga merupakan satu-satunya pembalap yang memiliki sponsor dari Cina, sehingga tindakannya sangat tidak relevan. QJ Motor atau Qianjiang Motorcycle diklaim menyadari tindakan Manu Gonzalez tidak disengaja. Akan tetapi mereka tetap meminta Gresini mengambil tindakan dengan memecatnya. Menurut QJ Motor, perilaku Gonzalez melukai perasaan pembalap dan orang-orang Cina. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria membeberkan besaran honor yang diterima volunteer MotoGP Mandalika 2024. MotoGP Mandalika 2024 telah sukses digelar di sirkuit internasional Mandalika pada akhir September lalu. Priyandi mengatakan total ada 2.500 volunteer atau pekerja sukarela yang direkrut selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Semua volunteer ini adalah penduduk Lombok. Selama penyelenggaraan balapan MotoGP edisi ketiga di Mandalika ini, Priyandi puas dengan kinerja volunteer. Hanya memang belum semua volunteer mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan.
Menurut Priyandi, proses pembayaran ke volunteer sudah 70%. Sisanya segera ditransfer sambil menunggu para sukarelawan itu melengkapi berkas pengiriman lewat bank. Priyandi menjelaskan volunteer MotoGP Mandalika 2024 mendapat kompensasi yang beragam dari Rp150.000 hingga Rp250.000 per hari. Itu tergantung tugas dan kerja yang dilakukan volunteer. Alex Albon memberi pujian besar kepada Franco Colapinto yang beradaptasi cepat bersama Williams Racing. Ditunjuk oleh Williams Racing menggantikan Logan Sargeant usai GP Belanda, Franco Colapinto langsung beradaptasi dengan cepat bersama tim. Pada balapan perdananya ia finish di posisi 12. Lalu pada balapan keduanya di GP Azerbaijan, Colapinto sukses menembus 8 besar dan membawa pulang total 4 poin dari sirkuit Baku. Proses adaptasi cepat itu lantas membuat Alex Albon selaku pembalap senior merasa terkesan. Albon menilai bahwa ketenangan Colapinto adalah kunci suksesnya berada di balik kemudi mobil Williams.